Rumah Kopi SMK sebelum nanti masuk ke Kang Rama. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, terlihat ya. Ini Rumah Kopi SMK, jadi ini semacam komunitas, rumah komunitas pintar. Memang kita coba menaungi pelajar-pelajar SMK yang memang luar biasa ya. Pelajar SMK ini potensial sekali, yang mereka ketika dibina dengan baik gitu ya, dirangkul dengan baik, akan banyak ada karya-karya luar biasa yang bisa dihasilkan oleh pelajar SMK ini gitu. Oke, jadi Rumah Kopi SMK ini namanya kan rumah gitu ya, artinya ya tempat bernaung, kreatif hub gitu kan, di mana teman-teman SMK juga bisa membangun kreativitasnya gitu kan bersama ya Rumah Kopi SMK gitu kan. Ya komunitas memang ya ini secara khususnya untuk pelajar SMK gitu kan dari berbagai macam jurusan. Tapi untuk yang lainnya ya semacam Instagram itu bisa diikuti oleh semuanya gitu kan, oleh Bapak Ibu semua juga. Silahkan bisa follow Instagram kami di Tips Sukses SMK, di Rumah Kopi SMK. Ya, aktivitasnya banyak, kita mulai dari pelatihan, workshop gitu, sharing, ngopi-ngopi gitu ya, pembekalan prakerja. Jadi ini aktivitas-aktivitas. Nah, kreativitas, jadi harapannya ada karya yang dihasilkan. Dan di workshop pertama kami juga di awal pandemi itu, yang khusus pelajar SMK, memang ada beberapa dari peserta yang ya dikatakan bisa mengikuti ya Kang Rama ya, dari workshop itu. Sama materinya masih di PowerPoint juga. Jadi ya dari PowerPoint ini juga ternyata bisa menghasilkan gitu ya, menghasilkan uang ya. Nah, nanti Kang Rama juga akan sharing gitu, gimana caranya dari PowerPoint bisa jadi salah satu sumber penghasilan juga begitu. Jadi memang Rumah Kopi SMK ini berharap ya bisa menjadi solusi atas ya permasalahan khususnya pelajar SMK gitu ya. Ya tidak hanya itu, ya Rumah Kopi SMK mampu menjembatani atas ketimpangan antara potensi siap kerja yang dilakukan industri dengan yang dipelajari di bangku sekolah. Jadi intinya sih kita ingin coba melengkapi gitu ya. Boleh jadi di sekolah ada yang menurut anak-anak gitu, khususnya anak SMK belum lengkap nih gitu kan. Kita coba melengkapi sehingga mereka lebih memahami, oh ini loh gitu kan dunia kerja itu, dunia industri itu. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Terkait Rumah Kopi SMK ini. Ini kegiatan-kegiatan yang sudah pernah yang pernah kita laksanakan ya. Ini workshop fotografi di SMK di Kota Bogor. Kemudian workshop videografi. Ini masih dengan Kang Rama ya. Jadi luar biasa Kang Rama ini multi talent sekali ya. Hal-hal yang berhubungan dengan multimedia sepertinya insya Allah beliau bisa berbagi gitu. Kemudian nah ini workshop online gitu ya. Edisi PSBB di awal pandemi ini kita melakukan workshop khusus anak SMK. Materinya kurang lebih sama dengan apa yang akan kita laksanakan sekarang. Ini luar biasa. Pesertanya juga sama, dari barat sampai timur sampai tengah lah ya. Itu ada, luar biasa. Semangat saat itu teman-teman pelajar SMK mengikuti kegiatan kita. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu juga tidak kalah semangat dengan anak-anak muda. Dan kalau dilihat nih, dilihat Bapak Ibu semangatnya luar biasa gitu. Itu sekilas Bapak Ibu terkait pengenalan Rumah Kopi SMK. Tak kenal maka kenalan gitu ya, supaya nggak bingung ini siapa sih Rumah Kopi SMK gitu kan, ngadain kegiatan-kegiatan gitu. Jadi ya itulah kami di Rumah Kopi SMK. Selanjutnya sebelum masuk ke Kang Rama juga,
kemarin saya kirim tata tertib ya Bapak Ibu ya. Saya bacakan kembali ya Bapak Ibu punten terkait tata tertib kelas online desain PowerPoint ini. Oke, saya share screen kembali. Nah, ini tata tertib kelas online desain PowerPoint. Dilarang menyebarluaskan materi kelas online desain PowerPoint untuk kepentingan apapun. Peserta hanya boleh mengirim satu file tugas setiap materi. Peserta dibolehkan mengirimkan perbaikan tugas jika sebelumnya ada koreksi dari pemateri. Jadi misalnya ada koreksi, nah itu bisa dikirim kembali. Waktu pengiriman tugas jam 8 sampai jam 11. Waktu Indonesia Barat ya, Bapak Ibu semua peserta. Tugas yang disetorkan merupakan hasil sendiri, ya. Setiap tugas yang sudah selesai dan tidak ada koreksi boleh diupload di IG-nya masing-masing dengan tag IG ini tips sukses SMK atau rumah SMK ini dengan hashtag ini ya kelas online desain PowerPoint. Dan terakhir dilarang mengedarkan, menyebarluaskan dan mengomersilkan seluruh materi dan fasilitas template yang peserta terima di kelas online desain PowerPoint ini. Jadi luar biasa sih luar biasa banget peserta mendapatkan fasilitas ini gitu ya. Terutama ya fasilitas template ini yang bisa peserta manfaatkan dengan waktu yang sangat lama gitu ya. Atau selama-lamanya ya, Kang Rama ya. Pemanfaatan template lifetime, betul, lifetime ya. Karena ada update-update. Siap. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tata tertibnya. Langsung ya ke Kang Rama. Siap, insya Allah. Ya, insya Allah Kang Rama juga sudah siap untuk berbagi pada kita semua. Sambil yang lain juga nanti ingin bergabung. Jadi langsung saja untuk materi pertama kelas online desain PowerPoint ini akan dibawakan oleh Kang Rama. Nanti Kang Rama mengenalkan dirinya sendiri ya. Siapa sih Kang Rama? Enggak, kepada Kang Rama dipersilahkan. Iya, terima kasih ya buat Kang Hiban yang sudah memberikan kesempatan. Suara saya terdengar jelas tidak? Mohon ada yang bisa ngechat. Jelas ya? Jelas bro. Oke, terima kasih. Sudah bisa kita mulai ya? Insya Allah ya. Ntar saya coba screen. Nah, sudah tampil belum screen ininya? Sudah terlihat di layar. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan. Salawat beri salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama oleh Kang Ibnu ya dari Rumah Kopi SMK. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Saya yakin Bapak Ibu ini bukan orang yang tidak sibuk gitu ya. Minimal di hari Minggu ini gitu ya, waktu bersama keluarga. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian meluangkan waktunya untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kualitas diri untuk bisa ikut kegiatan kita ya di Rumah Kopi SMK. Di sini saya izin sharing ya dengan Bapak Ibu sekalian, berbagi pengalaman, berbagi experience, berbagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ketika ada beberapa kekurangan, saya juga mohon maaf gitu ya. Saya akan coba memaksimalkan apa yang memang saya punya untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, workshop online kali ini saya diberi kesempatan oleh Rumah Kopi SMK untuk kembali ngebahas tentang rahasia di balik PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Nanti juga saya coba akan jelaskan kenapa PowerPoint. Karena bagi saya PowerPoint ini adalah satu software yang begitu amazing, ya, begitu luar biasa ketika
kita bisa mengoptimalisasinya dengan baik gitu ya. Saya terjun di dunia kreatif sebetulnya, mulai melakukan aktivitas desain itu sudah hampir 10 tahun lebih ya, mulai mencoba mendesain begitu. Nah, di sini juga saya akan coba sharing ketika saya akhirnya kenal dengan PowerPoint, merubah cara saya melakukan aktivitas konten ya. Sekarang banyak aktivitas konten saya kerjakan cukup di PowerPoint. Alasannya kenapa? Nanti coba juga saya jelaskan ya. Intinya saya ingin berbagi bahwasannya PowerPoint ini begitu luar biasa. Sayang sekali kalau kemudian tidak bisa dioptimalisasi dengan baik gitu ya. Gitu. Dan saya yakin PowerPoint ini semua orang punya gitu ya. Minimal yang punya komputer atau laptop atau desktop pasti punya PowerPoint begitu. Nah, saya izin terlebih dahulu juga memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian, biar saling mengenal ya. Tak kenal maka kenalan gitu ya. Saya dari 2014, perkenalkan dulu, nama saya Ramadan Aziz, aktivitas saya seorang graphic designer dan presentasi designer. Ditambah juga saya mulai mengelola usaha begitu. Sejak tahun 2014 sampai 2018 saya sudah diamanahi menjadi seorang guru di salah satu sekolah di SMK ITIN Santoda ya, guru desain grafis saat itu. Kemudian tahun 2016 saya diamanahi sebagai kepala program studi multimedia. Jadi yang ngurusin mapel multimedia dari mulai desain, kemudian animasi, kemudian yang berkaitan dengan itu. Nah, tapi tahun 2018 saya resign dari aktivitas mengajar karena saya punya keinginan terlebih dahulu untuk meningkatkan kapasitas diri, ya, untuk meningkatkan kualitas diri, dan saya ingin terjun langsung di dunia yang nyata, terutama di dunia kreatif. Apakah saya bisa bersaing atau tidak, begitu. Dan tahun 2018 sampai sekarang, saya punya usaha di bidang jasa. Ya, usaha saya itu yang pertama di ranamedia.id. Jadi ini tentang dunia kreatif juga. Jadi saya membantu para UMKM, ya, para UMKM, kemudian pemilik usaha yang nggak mau gitu ya ribet ngurusin sosmednya, mulai dari riset konten, riset hashtag gitu ya, kemudian juga mulai dari ngedevelop kontennya, bahkan ngedesain kontennya gitu ya. Kita coba support gitu. Jadi kami membantu untuk membuat konten sampai bahkan upload ya, jasa admin. Ini yang saya lakukan. Dan alhamdulillah beberapa klien pun sampai sekarang masih kita coba support begitu. Lalu sejak masa COVID, akhirnya juga saya coba mengeksplor diri gitu ya, mengeksplor diri untuk mengeluarkan produk template. Nah, saya beri nama kontenjualan.com. Kontenjualan.com ini adalah produk digital dari Rana Media. Nah, ini ada 1000 lebih gitu ya, ada 1000 lebih template yang kita create sebetulnya untuk membantu para pemilik usaha yang hari ini kena imbas COVID gitu ya. Karena kita tahu tidak semua orang bisa melakukan aktivitas desain, dan tidak semua orang juga hari ini kemudian bisa memberdayakan gitu kan karyawan dan lain sebagainya. Akhirnya coba kita support melalui kontenjualan.com. Nah, ini juga yang kemudian nanti akan Bapak Ibu dapatkan ya. Nanti juga saya akan coba bedah ini bagaimana cara membuat konten seperti ini, dan nantinya juga bisa diimplementasikan ke dalam bentuk misalkan presentasi dan lain sebagainya begitu. Ini ada 1000 lebih template, kurang lebih 600 feed dan 600 story. Nanti Bapak Ibu bisa dicek ya di Instagram konten-kontennya, rilis konten jualan, atau nanti juga ada websitenya saya unjukin begitu. Dan di sini juga saya berharap Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas nge-share ke yang lain, berbagi dengan yang lain, sebagai bentuk apresiasi karya dari saya dan tim ya. Jadi ini saya berharap mohon dijaga gitu ya. Karena jujur ini juga adalah salah satu karya dari saya dan anak-anak SMK juga begitu, yang saya coba terus asah gitu ya. Sehingga lahirlah produk-produk template ini begitu. Nah ini aktivitas saya di Rana Media, bikin konten, ngupload gitu ya, riset, kemudian branding. Nah ini tugas saya nih di Rana Media begitu. Nah ini salah satu contoh dari template konten jualan yang Bapak Ibu kawan-kawan akan dapatkan ya. Nah bagaimana kemudian nanti kita juga akan coba
cari tahu atau kita akan belajar ya, sharing gitu ya. Saya akan sharing bagaimana membuat konten-konten yang seperti ini. Umumnya orang mengerjakan konten-konten seperti ini boleh jadi di software-software yang profesional gitu ya. Kayak seperti Photoshop, kemudian Illustrator, Canva gitu kan yang online. Nah, sebetulnya itu semua bisa dilakukan di PowerPoint. Asalkan tahu caranya. Bahkan saya senang sekali ketika membuat konten di PowerPoint. Karena ringan, kemudian mudah dan nyaman gitu ya ketika membuat sebuah konten begitu. Ini juga salah satu kontennya bisa dilakukan semua di PowerPoint. Dan ini juga yang akan Bapak Ibu dapatkan begitu. Nah, berikutnya adalah ngapain sih gitu kan? Pasti kan ada tujuan gitu ya. Saya pribadi dengan Rumah Kopi punya tujuan. Salah satunya adalah kita ingin membantu Bapak Ibu sekalian, baik dosen, kemudian guru, pemilik usaha, pemilik lembaga kemudian mahasiswa, pelajar, untuk mengoptimalisasi media PowerPoint untuk kebutuhan promosi dan profesi ya. Saya sendiri mulai menggunakan PowerPoint sejak saya duduk di kelas SMP atau SD kelas 6 gitu ya. Jadi udah lama banget gitu kan. Dan baru tahu cara mengoptimalisasi PowerPoint belum lama ini gitu ya. Padahal kalau kemudian kita tahu caranya, ini akan sangat membantu kita gitu ya. Terutama kalau kita adalah single factor dalam usaha ya. Single factor dalam usaha yang notabene kita harus bayar orang desain lumayan gitu ya, tapi kita bisa mengerjakan sendiri gitu kan, begitu. Ini juga bisa ngebantu Bapak Ibu ketika misalkan mau mengajar, mau membuat presentasi yang menarik gitu ya di hadapan publik, ini juga bisa begitu. Itu tujuannya sebetulnya, kita ingin sharing Bapak Ibu bisa memanfaatkan software PowerPoint ini. Nah, masalahnya akhirnya saya coba petakan beberapa masalah. Umumnya orang-orang yang memang tidak terjun di dunia kreatif gitu ya, dan tidak tahu juga cara mengoptimalisasi PowerPoint. Yang pertama, tidak semua orang tahu cara optimalisasi PowerPoint. Hari ini kalau Bapak Ibu perhatikan, saya sering memperhatikan orang-orang kreatif sekarang juga banyak mengeluarkan produk-produk digital, produk-produk yang sebetulnya keren gitu ya, keren banget bahkan. Tapi dia hanya mengerjakan menggunakan PowerPoint begitu. Asalkan tahu caranya. Dan berikutnya masalahnya adalah ada banyak orang yang bingung cara membuat konten desain. Mungkin beberapa orang juga mengatakan kalau ngedesain kan di Photoshop, saya nggak bisa di Photoshop, nggak bisa Illustrator, saya nggak punya softwarenya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sebetulnya semua bisa dikerjakan di PowerPoint begitu. Semua kegiatan konten itu semua bisa dikerjakan di PowerPoint. Dan masalahnya kan kalau software yang profesional seperti Photoshop itu kan secara spesifikasinya berat gitu kan, lumayan butuh komputer-komputer yang high gitu kan, yang speknya tinggi. Tapi kalau untuk PowerPoint saya yakin semuanya ada gitu ya, dan bisa dikerjakan di desktop atau kemudian laptop dengan spesifikasi yang tidak terlalu high gitu ya, yang kita punya gitu, begitu. Dan semua orang pasti punya PowerPoint dan tidak tahu cara mengoptimalisasinya. Nah, di sini kita berharap ke depan nanti setelah aktivitas kita hari ini, ya kita bisa mulai mengoptimalisasi PowerPoint untuk kegiatan dan aktivitas Bapak Ibu sekalian, begitu. Nah, ini sebetulnya manfaat dari PowerPoint yang akan coba saya share ke Bapak Ibu sekalian. Powerful untuk membuat konten desain. Ya, kenapa powerful? Saya pun beberapa konten ke klien saya itu ada beberapa yang memang menggunakan PowerPoint dan hasilnya cakep gitu kan. Beberapa klien saya juga puas gitu. Bahkan untuk cetak pun aman Bapak Ibu sekalian. Dia bisa high resolution, mau cetak baliho sebesar apapun, seberat apapun, size-nya itu bisa gitu. Nah, inilah yang nanti coba akan kita sharingkan, ya akan saya sharingkan dengan Bapak Ibu sekalian, begitu. Selain itu juga manfaatnya banyak, sarana mendapatkan income di pasar global. Kalau Bapak Ibu tahu, salah satu market terbesar di pasar internasional, pasar global itu adalah produk template dari PowerPoint, presentasi template. Itu termasuk yang peminatnya banyak ya. Nanti juga saya akan ngasih sampling, ngasih contoh
seberapa besar sih potensi ketika kita tahu PowerPoint. Karena saya juga main di pasar ini. Saya sempat main di pasar ini dan alhamdulillah sekian dolar juga saya dapatkan dari sini. Dari hanya PowerPoint gitu ya, membuat presentasi template dari PowerPoint. Boleh jadi Bapak Ibu juga yang biasa presentasi sering membeli produk-produk template presentasi gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu bisa membuatnya itu mudah begitu, asal tahu caranya gitu. Kemudian juga solusi pembuatan video promosi. Nanti Bapak Ibu lihat akan saya unjukkan contoh di akhir seberapa powerfulnya PowerPoint ya, seberapa powerfulnya PowerPoint terutama juga untuk pembuatan video promosi ya. Saya dan teman-teman yang memang terbiasa di dunia kreatif pun sekarang banyak yang memakai PowerPoint. Kalau ditanya hasil, saya bisa mengatakan nggak kalah keren gitu ya, nggak kalah keren, bahkan bisa lebih bagus dari software-software yang biasa orang pakai begitu. Bisa juga digunakan sebagai pembuatan multimedia interaktif, kemudian sarana penunjang profesi, terus mudah digunakan yang jelas. Nah ini nanti yang coba akan kita sharingkan. Makanya di sini saya akan memberikan pengantar gitu ya, terutama tentang pemahaman PowerPoint. Karena kalau hari ini kita bahas tuntas, saya yakin nggak akan tuntas. Saya sudah menyiapkan 10 tutorial khusus buat Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa dilihat kapan saja, di mana saja, sehingga mudah gitu ya. Karena nggak mungkin kita workshop dalam waktu 2 jam membahas itu semua. Makanya juga nanti saya butuh support dari Bapak Ibu sekalian ketika saya share materinya, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti setiap video yang sudah kita buat, dan nanti juga insya Allah coba kita berikan feedback-nya gitu ya. Berikan feedback-nya, barangkali juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian, begitu. Dan setelah workshop ini pun, after workshop-nya gitu ya, Bapak Ibu boleh bebas bertanya di grup ya, lifetime, kapan saja gitu ya. Ketika memang saya baca, saya coba bantu menjawab gitu. Lanjut. Nah, gambaran umum konten sharing kita di workshop ini dari hari ini sampai hari Sabtu ya, 1 pekan gitu ya, adalah seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita juga Bapak Ibu akan mengenal PowerPoint, kemudian basic PowerPoint gitu kan. Kemudian ada remove background. Umumnya banyak juga yang bertanya kepada saya, boleh jadi juga ada di workshop ini gitu ya. Bagaimana sih cara menghapus misalkan talent gitu kan, menghapus talent orang dari background-nya begitu kan. Dan rata-rata kan mereka nggak ngerti Adobe Photoshop, Illustrator gitu. Padahal kalau tahu caranya di PowerPoint pun bisa gitu ya. Di PowerPoint pun bisa dan mudah. Nah di sini juga nanti saya akan coba sharekan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin ini akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian baik buat usaha ataupun buat presentasi di hadapan publik begitu. Kemudian saya juga akan coba sharing di hari ini download. Salah satunya adalah download aset vektor free komersial. Ada beberapa hal yang krusial perlu Bapak Ibu tahu ketika membuat sebuah konten. Misalkan pengambilan aset, apakah itu bentuk gambar, kemudian font dan lain sebagainya. Yang aman tuh kayak gimana? Jangan sampai nanti ketika kita membuat konten yang bagus tapi asetnya bermasalah. Sehingga Bapak Ibu kena tuntutan gitu ya karena mengambil karya orang lain begitu. Nah ini yang coba akan saya sampaikan gitu kan, sharing. Saya insya Allah juga akan bermanfaat begitu. Ini gambarannya. Nah di sini di awal saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu sekalian, terutama sebelum membuat sebuah konten ya, sebelum membuat sebuah konten. Yang ada di sini, inilah yang biasa saya pakai Bapak Ibu sebagai referensi, baik pengambilan aset seperti font, kemudian gambar, kemudian vektor, bahkan kemudian referensi ketika kita membuat sebuah konten. Ya. Yang harus dipastikan itu adalah memastikan aset yang kita pakai itu adalah free komersial. Ini penting. Banyak orang yang tidak sadar aset-aset yang dia pakai untuk usaha gitu kan, ataupun untuk lembaga yang profit gitu kan, menggunakan
aset-aset yang milik orang lain. Masalahnya kalau usahanya berhasil, kalau misalkan profesi kita adalah seorang yang boleh jadi misalkan dosen dan profesor, ketika ketahuan katakanlah font-nya adalah font yang komersial dan kita nggak punya lisensinya, kita bisa kena tuntutan gitu ya. Bahkan kasus tersendiri pun terjadi di kalangan desainer ya, karena sembarangan menggunakan font, dia kena denda yang nominalnya cukup banyak ya. Nah inilah yang coba akan di awal saya edukasi terlebih dahulu gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Biar ketika kita membuat konten yang bagus, kita sudah paham tentang PowerPoint, kita tahu caranya, kita bisa membuat konten dengan baik, dan kita juga aman. Ya, apa yang kita buat itu aman ya. Tidak diklaim bahwa kita adalah sebagai pencuri karya orang lain begitu. Nah, jangan sembarangan ambil aset ya, font ataupun yang lain sebagainya. Banyak orang-orang yang ketika mengambil aset-aset itu dari Google ya, dari Google. Sementara di Google itu kita nggak tahu lisensinya apa, apalagi untuk komersial gitu ya. Lisensinya seperti apa, kemudian dipakai. Nah ini yang sering kali terjadi. Dulu saya juga sama, sebelum saya paham tentang masalah lisensi karya di dunia digital, di dunia internet, saya ngambil aset dari Google, saya ngambil aset dari beberapa situs gitu kan. Tapi ternyata ketika saya baca lisensinya adalah lisensi komersial gitu. Dari situ saya mulai sadar daripada nanti efeknya panjang, saya mulai memperbaiki untuk menggunakan aset-aset yang aman gitu ya. Tadi juga saya akan share link kemudian tips bagaimana kemudian mencari aset-aset yang aman buat membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah yang pertama, secara lisensi itu ada public domain, ada free for personal, free for komersial. Nah, saya akan dari bawah dulu ya. Kalau Bapak mau mencari, Bapak Ibu mau aman untuk pembuatan konten, misalkan konten usaha atau kemudian yang profitable, lembaga yang profitable, maka carilah aset yang secara lisensi adalah free for komersial ya. Jadi dia boleh untuk komersial. Nah, ini yang perlu dicari lisensinya. Cara tahunya gimana? Nanti kita coba lihat. Nanti coba kita buka situs-situs yang memang biasa orang download gitu ya. Kemudian free for personal. Nah, ketika ada free for personal, maka dia tidak boleh untuk komersial. Ya, ini tidak boleh untuk komersial. Kalau yang public domain biasanya umumnya yang banyak dipakai, tapi dia tidak boleh dijadikan sebagai milik pribadi. Kayak misalkan kalau di Microsoft juga ada font-fontnya, gitu kan. Di Microsoft juga ada, itu kan boleh dipakai. Tapi nggak boleh juga dipakai sebagai komersial gitu ya untuk usaha kita. Maka harus dipastikan ketika membuat sebuah konten itu adalah harus free for komersial. Ini saya ambil dari Kang Rio Purba, seorang creative trainer, desainer, dan YouTuber juga. Udah lama juga bergelut di dunia kreatif begitu. Nah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui gitu ya. Berikutnya, nah ini saya akan coba studi kasus terhadap umumnya ketika orang mengambil font itu banyak yang didafont. Bapak Ibu yang nggak tahu, semoga menjadi tahu. Kalau yang sudah tahu, saya izin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Umumnya orang-orang mencari font itu ada di Davon. Nah, saya ini simulasi, ini adalah 2 font buatan saya. Jadi saya sempat bikin font juga, belajar pembuatan font, bagaimana mendevelop font dari awal sampai kemudian ada di market luar atau ada di pasar font di website. Ini saya juga pernah buat lisensi, yang ini ada 12.000 orang yang download dari font yang saya buat. Nah, saya yakin dari 12.248 yang download belum tentu baca lisensinya. Ya. Kalau kita lihat, sebetulnya saya memberikan akses komersialnya adalah free for personal. Jadi untuk kebutuhan pribadi yang tidak profitable. Kalau kita punya usaha, itu nggak boleh. Ya, walaupun punya pribadi tapi itu nggak boleh, karena itu buat komersial. Yang diperbolehkan itu misalkan buat mengenalkan diri kita, kemudian atau buat kelembagaan. Kelembagaan pun sebetulnya misalkan untuk misalkan mencari anggaran itu juga hati-hati gitu ya. Tergantung nanti pada si font kreatornya. Ada yang untuk amal membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau mau aman,
ya pasti yang pakai yang komersial license, ya free komersial. Nah, hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi yang sifatnya bukan untuk komersial. Ini salah satu yang perlu Bapak Ibu ketahui, setiap situs itu selalu ada keterangan lisensinya. Ya, nanti juga saya akan coba tunjukkan beberapa situs yang mencantumkan lisensinya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini, misalkan Bapak Ibu punya usaha, kemudian Bapak Ibu mau mempresentasikan, pastikan aset-asetnya adalah aset-aset yang free. Karena itu punya orang lain ya. Saya nggak tahu apakah itu tergolong kita mencuri atau tidak. Saya juga kurang tahu. Paling tidak kita bisa menghargai karya orang-orang kreatif yang membuat font, kemudian aset-aset dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui begitu. Berikutnya, nah ini kasus yang sempat trending sebetulnya di kalangan desainer juga, Bapak Ibu perlu tahu. Hati-hati pilih font, desainer ini tagih 12 juta untuk royalti. Jadi ada salah satu desainer, dia kerja di salah satu perusahaan gitu ya, di salah satu perusahaan dan ternyata ketika kontennya diupload ke internet, ada salah satu kreator yang kemudian menghubungi perusahaan itu untuk meminta royalti gitu ya, untuk meminta royalti dari font yang dia gunakan. Nah ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mengedukasi, font ini tidak sembarangan karena ini adalah karya kreatif yang punya hak cipta, jadi nggak sembarangan dalam memakai font ya, begitu. Jadi ini saya perlu ingatkan juga buat teman-teman, kemudian Bapak Ibu agar berhati-hati ketika mencari aset, begitu. Nah, saya akan keluar dulu cara cek lisensi dari sebuah situs. Ya, misalkan umumnya banyak orang ngambil aset di Freepik. Ya, ini saya bantu Bapak Ibu sekalian. Di kalangan desainer ini juga adalah salah satu website yang sering dijadikan referensi untuk pengambilan aset ya, bahan pembuatan konten. Kalau semoga yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu izin untuk menyampaikan. Kalau ada yang salah mohon diluruskan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, nih saya misalkan cari konten untuk belum. Oh ya. Ntar Bapak Ibu mohon maaf. Belum tampil ya. Saya stop share dulu. Saya share ulang. Nah, oke. Ini ya. Nah, mohon maaf, saya diingetin sama MC. Kebetulan kita ada di tempat yang sama. Mohon maaf. Ya, ini saya sampaikan salah satu situs yang biasa dijadikan referensi para industri kreatif, para orang kreator atau orang yang mendesain, nyari bahan, nyari referensi, nyari inspirasi, itu salah satunya ada di sini. Nah, hanya saja banyak orang yang salah terhadap penggunaan lisensi di sini. Lisensi di sini tuh katakanlah kita yang mau membuat sebuah presentasi misalkan tentang sekolah, school, ya. Jadi banyak orang yang salah mengira di Freepik itu semuanya adalah gratis sehingga kita boleh ambil aset di sini. Padahal tidak gitu ya. Jadi tergantung lisensinya. Misalkan saya akan buka, saya lagi butuh misalkan, nah sektor yang seperti ini gitu kan, saya butuh yang kayak gini. Ini nggak bisa sembarangan dijadikan aset Bapak Ibu sekalian, kecuali secara lisensinya dia ada. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan yang saya bold ini, Freepik lisensi ya. Di sini free for personal and commercial ya, with attribution. Nah, artinya ini boleh digunakan untuk personal ataupun komersial, tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap seorang desainer, maka mencantumkan atribusinya dari mana gambar ini. Jadi begitu. Ini harus dipastikan free for komersial. Ya, berarti aset ini aman dipakai Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai komersial. Kalau komersial bisa berbahaya. Misalkan yang kayak gini, ya, di komersial. Mungkin ada sebagian yang ya udah buka gambar, buka tab, di save nih, gitu kan.
dipakai nih asetnya, gitu kan, disimpan gambar, kemudian di save dijadikan sebagai konten dia. Padahal secara lisensi dia adalah komersial lisen. Kita harus bayar, kita harus beli untuk bisa menggunakan aset ini. Nggak bisa kalau kemudian kita nggak bayar, lalu kemudian kita pakai aset ini. Khawatirnya ketika kreatornya tahu, maka kita yang akan kena imbasnya, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita rugi di kemudian hari. Atau misalkan kita adalah seorang pemilik usaha yang sedang merintis, ya kita pakai logo, kita punya branding gitu kan. Kita pakai aset-aset yang menurut kita bagus gitu ya. Tapi kita nggak tahu lisensinya. Tiba-tiba usahanya udah maju, orang sudah banyak tahu. Ada kemungkinan pemilik asetnya, pemilik logonya tahu, dia akan meminta lisensi pastinya. Nah ini yang kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, tidak sembarangan semua bisa diambil. Nah ada beberapa situs yang memang secara aman nih ya untuk kita pakai. Misalkan kalau saya untuk kebutuhan font, saya selalu mengambil di font Google. Tulis aja misalkan font Google. Ya. Nah di sini ada Google Font. Ini banyak sekali font-font yang Bapak Ibu bisa pakai dan ini free komersial, aman buat Bapak Ibu pakai. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu bisa mendownload di sini. Caranya gimana? Tadi buka font Google, kemudian saya akan misalkan pilih yang mana ya yang menurut kita bagus, yang agak unik, misalkan yang ini. Oke, sini ada download ya, download family. Tuh langsung ke download Bapak Ibu sekalian. Mudah. Caranya gimana nanti? Kita misalkan ini sudah, kita bisa coba Kang Hiban share screen-nya masih kelihatan nggak? Masih kelihatan ya, di sini masih kelihatan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ekstrak filenya, kemudian misalkan ini Anton, nah ini bisa klik kanan kemudian install. Nah ini aset yang aman buat Bapak Ibu pakai untuk kebutuhan font, sehingga tidak lagi misalkan nantinya jadi masalah gitu ya. Amannya di sini. Seluruh konten yang saya buat akhirnya saya selalu referensi ngambilnya dari sini. Baik yang untuk market global, market internasional, saya juga pakainya di sini. Untuk kebutuhan font, Google Font. Yang sudah tahu mohon izin share kembali, izin share. Yang belum tahu semoga jadi tahu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu untuk kebutuhan aset font. Terus kalau untuk kebutuhan picture atau gambar, kira-kira kalau kita mau presentasi, kita ingin visual gambarnya dari mana ya yang aman? Kalau dari Google kan tadi dibilang nggak aman gitu ya. Nah, kita akan coba membuka salah satu situs yang ini juga situs yang sering kali saya pakai dan para kreatif pakai sebetulnya untuk membuat sebuah konten. Yang pertama ada Unsplash ya, unsplash.com. Nih, kemudian nih unsplash.com tuh kita bisa ngambil aset apa aja Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita butuh tentang nature, ya alam misalkan. Nih, tuh kan banyak fotonya bagus-bagus untuk referensi. Download free, tuh ya, download free. Ini aman Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga yang biasa saya pakai buat konten ada di sini di Unsplash. Dan kualitasnya juga bagus Bapak Ibu sekalian. Ya, secara size-nya besar, fotonya bagus-bagus. Ini biasanya para fotografer yang ingin karyanya dibagikan. Nah, yang lebih bagus lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengambil foto, pastikan bentuk apresiasi kita terhadap seorang fotografer. Kalau ini foto berarti ke fotografer untuk mencantumkan atribusinya. Ya Bapak Ibu sekalian, atribusinya dicantumkan bahwa foto ini adalah hasil karya dari ini gitu ya. Ini Unsplash. Ini akan membantu Bapak Ibu sekalian nantinya ketika membuat sebuah konten, baik presentasi, kemudian desain dan lain sebagainya. Unsplash. Berikutnya juga yang biasa saya pakai ada Pexel ya, Pexel. Nah, pexels.com. Nah, ini juga sering saya pakai, misalkan kayak tadi kita sama misalkan. Ini juga ada foto-foto bagus, unduh gratis, selalu atribusinya Bapak Ibu sekalian.
Gitu. Ini sebetulnya karya-karya dari para fotografer. Ini situs-situs yang bisa Bapak Ibu pakai gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya Pixabay. Ya, ini situs-situs untuk unduh gambar gratis. Gambarnya bagus-bagus. Misalkan Bapak untuk presentasi butuh orang yang ingin presentasi coba, atau nah ini butuh gambar seperti ini, butuh visual-visual. Nah, pastikan dari situs-situs ini aja Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ngambil dari Google karena kita nggak tahu lisensinya. Ini persiapan nanti ketika kita akan membuat sebuah project konten ya. Baik konten desain, baik konten video, semuanya ada akan kita pakai umumnya. Nah, ini banyak, tinggal browsing bahan-bahan yang kita butuhkan bisa mengcover Bapak Ibu sekalian, begitu. Terus vektor sebetulnya banyak, cuman kalau saya biasa untuk ngambil kebutuhan vektor, saya ngambil dari Andro. Nah, andro.co. Ini juga vektor yang biasa saya bisa pakai. Dan enaknya andro.co ini, ilustrasi ini bisa kita combine langsung ke PowerPoint Bapak Ibu. Nanti ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk membuat aset. Misalkan kita butuh vektor nih, animasi kayak gini nih. Bisa kayak begini. Nih, kita butuh ini download SVG. Kemudian ini saya jadi akhirnya langsung coba sedikit ini ya. Kelihatan nggak Kang Hiban? Dari Belum. kami kelihatan. Kelihatan ya PowerPoint-nya kalau saya tarik misalkan ininya. Kang Rama, PowerPoint-nya belum. Oh, PowerPoint-nya belum. Ini di stop dulu. Nah, diganti screen-nya. Oke, saya stop dulu ya. Diganti screen-nya. Misalkan ke PowerPoint yang tadi. Oke. Nah, tadi kan kita sudah download Bapak Ibu sekalian, salah satu di situs andro.co. Itu untuk kebutuhan vektor. Nah, seperti saya yang ini nih Bapak Ibu. Vektor yang, mohon maaf. Nah, vektor ini saya ngambil dari sana. Ini bisa kita edit nih. Saya akan masukkan tadi mana ya? Download. Nah, download. Bapak Ibu bisa tarik aja ntar PowerPoint-nya, karyanya. Nih, mohon maaf sedang kita tunggu. Wah, tar. Nah, ini kendala di 2013. Oke. Nah, ini akhirnya ada satu kasus yang menarik sih menurut saya. Saya biasa mengerjakan di Office 2016 ke atas ya. Office 2016 ke atas. Yang saya gunakan kali ini adalah 2013 Bapak Ibu sekalian. Saya juga nggak tahu nanti Bapak Ibu pakai pakai Office berapa, pakai Microsoft PowerPoint berapa. Tapi saya merekomendasikan Microsoft PowerPoint minimal 2016. Bisa di atas itu lebih baik, misalkan 2019, 365 itu sangat bagus sekali untuk membuat sebuah konten. Kayak 2019 itu sudah muncul 3D animasi untuk penggunaan 3D. Nah, ini salah satu kelemahan di 2013, dia nggak baca file SVG. Ya, file SVG. Nah, yang tampil di saya PowerPoint bukan? Atau masih? Ya, betul. Masih PowerPoint ya? PowerPoint. Oke. Nah, saya merekomendasikan Bapak Ibu menggunakan Office di 2016. Karena ada beberapa dalam sebuah software itu semakin update, maka dia semakin lengkap, maka semakin powerful. Kalau saya menggunakan 2019 sehingga banyak aktivitas yang bisa dilakukan begitu. Mulai dari 3D, kemudian mulai dari konten remove background-nya juga lebih cepat gitu ya. Jadi lebih mendukung lah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, tadi referensi ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu dapatkan, cari bahan-bahannya, memastikan bahwa asetnya adalah free komersial.
Nah, berikutnya. Nah, ini yang sangat menarik sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Sisi lain PowerPoint sebagai media penghasilan berskala global. Banyak orang yang tidak tahu bahwasannya PowerPoint ini adalah salah satu market, presentasi template ini adalah salah satu market yang potensial di market global. Ya. Seberapa potensialnya? Ini saya ada kasus yang menarik buat Bapak Ibu sekalian sehingga menjadi referensi wow gitu kan. Ini karya-karya presentasi template yang saya buat untuk kebutuhan market luar. Jadi saya bikin presentasi untuk para pemain, kalau gini biasanya dipakai untuk corporate, kemudian bisa buat mengajar dan lain sebagainya. Ini saya bikin presentasi. Saya hargai $16 presentasi ini. Hanya saja kalau di market global tidak semua orang karyanya bisa diterima di sana. Harus berdasarkan standar dari market tersebut. Caranya gimana? Dulu saya pernah sharing dengan pelajar SMK memberitahu caranya. Ya, jadi khusus main di market global untuk mendapatkan income di sini. Nah, ini presentasi yang saya buat. Semuanya saya buat di PowerPoint. Ya, semuanya di PowerPoint dan ini semua bisa diedit warna, kemudian diganti gambar. Semuanya mudah dipakai ya, sehingga tinggal pakai aja kalau buat presentasi begitu. Nah, kayak begini juga ngilangin background kayak gini, ini ada orang, kemudian ada background. Saya hilangkan juga di PowerPoint Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat membantu nantinya. Ada kurang lebih 10 video yang sudah saya buat ya untuk Bapak Ibu pelajari ya, untuk Bapak Ibu pelajari yang semoga bermanfaat dalam mengoptimalisasi PowerPoint. Saya berikan ini gambaran. Ini salah satu market yang potensial milik Australia. Ya, jadi dia dari Australia, namanya Graphic River. Produk dari Envanto Market. Ini adalah situs yang banyak dipakai para kreator untuk mendapatkan income dan di-download oleh para pengguna yang notabene variatif. Ada pemilik usaha, pemilik lembaga, organisasi, mahasiswa, pelajar, dosen, guru. Boleh jadi Bapak Ibu pernah download dan beli template di situs ini. Ya. Saya ingin ngasih gambaran, ketika kita tahu caranya, ketika kita bisa menggunakan optimalisasi PowerPoint, bisa mengoptimalisasi PowerPoint, ini salah satu hal yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, atau ketika sekarang nih Bapak Ibu sekalian, masa-masa tersulit menurut saya di masa-masa COVID ini, challenge buat pemilik usaha, pasti ngerasain challenge-nya seperti apa, atau bingung juga mau ngapain, ini sebetulnya salah satu potensi yang bisa dijadikan solusi Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang ini ada satu template harganya $15, yang download 36,1K. Ya, 30 berarti 36.000 ya. 36.000 sales. Ya, sales artinya yang download. $15 ya sama dengan 225.000 jika dolarnya adalah 15.000. Maka si kreatif ini sudah memiliki pendapatan sebesar 8 miliar 100 juta dari PowerPoint. Dari PowerPoint. Ya. Dan enaknya main di market global, kita bikin satu template, itu sudah jadi passive income buat kita ketika ada orang download, ya kita dapat royaltinya. Walaupun memang ada potongan pajak, biasanya pajak dari negara ya. Misalkan berapa dolarnya kepotong ke buat pajak, pembayaran pajak kita, begitu. Tapi masih sangat potensial Bapak Ibu sekalian. 36.000 template terdownload ya, begitu. Nah, ini saya kasih sedikit aja, saya 3 bulan main di di situs ini. Saya termasuk orang yang senang men-challenge diri Bapak Ibu sekalian. Kayaknya kalau belum diterima, kalau belum bisa, kayaknya saya harus masih terus coba gitu kan. Dan saya melakukan karya perdana saya ditolak, kedua ditolak, 3 ditolak, 4 ditolak, lebih dari 10 karya saya ditolak gitu kan. Kenapa, masalahnya di mana gitu ya. Sampai kemudian akhirnya karya saya kayak PowerPoint presentasi template ini bisa mejeng lah bahasa sayanya gitu kan, muncul di situs itu. Sudah terjual 26 sales. Ini yang sudah saya dapatkan $413 dolar.
Ini sisa yang belum saya ambil masih $37 lah. Masih saya diemin aja dulu gitu. Ini saya belum mendevelop lagi. Terakhir saya mendevelop Juni, saya baru ingat Juni. Kalau itu saya belum mendevelop lagi karena saya sedang mengeksplorasi sambil ngebangun tim untuk orang yang bisa ngebuat konten di sini untuk main di market global begitu. Dan ini potensinya besar. Ini di satu website saja. Di satu website saja. Sementara saya upload karya ini juga ada di beberapa website yang memang secara nominal juga lumayan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah potensi sebetulnya. Ini saya unjukin, saya stop dulu. Share screen lagi. Ini untuk gambaran. Sehingga kenapa kita kemudian perlu mengoptimalisasi PowerPoint. Ini mana ini ya? Oh ini. Share. Nah, ini di situs yang tadi, Graphic River. Ya, Graphic River. Ini juga situs yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi ketika membuat sebuah konten. Ya, di sini ada buat grafik, ada buat presentasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin presentasi pun bisa nyari referensi dari sini, inspirasinya. Karena ini standarnya sudah standar global, standar internasional. Karyanya pasti udah bagus. Tinggal Bapak Ibu nanti duplikasi dengan ilmu yang hari ini atau sepekan nanti di-share. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat konten-konten seperti ini. Ya. Kalau harus beli ada yang $14, ada yang $10, ada yang $8. Nah, misalkan ini. Di sini kan ada presentasi nih Bapak Ibu sekalian. Tuh. Di sini ada yang bestseller. Ini yang tadi saya bilang sekarang sudah 37,8K sales. Ini yang bestseller. Ini potensial. Nah, ini atau saya studi kasus sama yang ini aja nih. Revolution. Ini semua segmen misalkan buat sekolah, buat yang lain juga ada. Ini presentasi template yang tadi saya buat, kayak gini Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bikin template desain presentasi PowerPoint kayak gini. Nah, kalau kita bisa mengoptimalisasi PowerPoint, cover ketika kita mau katakanlah mau presentasi, bisa bikin seperti ini, kan menarik ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini sudah di ACC kan sama desainer dari pihak si Graphic River yang sudah istilahnya sudah memenuhi standar mereka. Evolution, nih isi presentasinya saya begini, nih, ini semua di PowerPoint. Jadi saya ngebantu sebetulnya tema Revolution ini ngebantu para startup yang mau mempresentasikan startupnya begitu. Nah, kayak begini. Ini semua dari PowerPoint, big slide, ini konten-konten. Nah, bagaimana nanti memasukkan gambar, semuanya ada lengkap. Bapak Ibu akan dapatkan dan harapannya bisa dipraktikkan. Pesan saya tidak di-share sih ke yang lain, ya, begitu. Nah, ini contohnya. Nih, kalau di ini begini, kurang lebih seperti ini. Tuh. Tuh, saya pun mencantumkan link. Ini font yang saya pakai dari mana? Nih, ada font Google. Font Google. Ini saya mencantumkan. Tuh. Ini buat Bapak Ibu yang mau beli produk template atau mau mencari ide. Kalau sekarang sudah belajar atau berlatih PowerPoint, maka Bapak Ibu cukup menjadikan referensi saja situs ini. Bapak Ibu bisa buat sendiri nanti presentasi yang menarik. Nah, hari ini saya seputar tentang desainnya. Nanti animasinya beda lagi. Animasinya lebih powerful lagi si PowerPoint ini. Karena nggak akan cukup bab pembahasan PowerPoint ini sampai ke bab animasi. Tapi nanti ada contohnya Bapak Ibu sekalian yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini situs Graphic River. Ada juga untuk referensi. Standarnya ini standar yang sama global juga, Creative Market. Creative Market ini juga dipakai apa namanya orang-orang untuk jadikan referensi. Kayak dia ada template presentasi tuh.
presentasi itu ada Google Slide, ada Keynote, ada PowerPoint. Kalau PowerPoint yang biasa kita pakai, Google Slide yang buat di Google, kemudian Keynote yang buat di Apple. Ya. Sama, ini marketnya potensial banget kalau kemudian Bapak Ibu bisa mengoptimalisasi PowerPoint. Ya, bisa di $19 nih. Ini juga dijadikan referensi untuk mencari ide. Ya, saya sendiri seringkali mencari ide dari sini. Lalu kemudian saya amati, kemudian tiru dan modifikasi, tapi tidak boleh plagiat. Nah, ini nih salah satu template terbaik menurut saya juga ada di sini. Si Voodoo. Nih. Nah, itu animasi-animasinya itu dari PowerPoint semuanya. Ya, Kang Rama. Iya. Sepertinya sudah cukup banyak penanya nih di chat. Oke. Mau sambil dijawab dulu atau gimana? Atau nanti coba saya ini dulu ya, 10 menit lagi, ntar saya buka. Oke, siap. Ya, 10 menit lagi, tolong diingatkan. Ya, 10 menit lagi tolong diingatkan. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa di chat dulu ya, nanti ada sesi untuk menjawab dari Kang Rama. Enggak. Ya, mangga Kang Rama lanjut. Iya. Itu referensi Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu ketika terutama bagi bagi guru, kemudian bagi Bapak Ibu dosen ya yang mau membuat sebuah presentasi yang menarik, bisa nyari situs-situs di sini. Atau buat teman-teman yang ingin buat konten usaha juga sama, situs ini situs yang potensial banget untuk mencari ide-ide buat konten marketing yang jelas. Ini ada grafik misalkan sama template-nya Instagram, itu banyak referensi dari sini. Nah, tuh buat fashion, banyak ini referensi-referensi. Semua ini bisa dikerjakan juga di PowerPoint Bapak Ibu sekalian, terutama bagi para pemilik usaha. Ya, selama ini mungkin memanfaatkan software salah satunya Canva yang online ya. Bapak Ibu bisa pakai yang offline juga PowerPoint bisa ya. Itu akan sangat membantu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, begitu. Saya screen balik lagi. Oke. Bentar. Oke. Nah, ada kelihatan lagi ya. Ini saya sedikit, kayaknya slide-nya juga mau habis. Ntar bisa kita diskusi ya. Nah, sisi lain PowerPoint membuat konten, desain, dan video marketing menjadi lebih mudah. Ini ada contoh buat Bapak Ibu sekalian, betapa powerful-nya PowerPoint. Mohon maaf saya tell semuanya. Ini dulu saya buat untuk usaha saudara ya, awal-awal banget ketika ini kolaborasi sebetulnya. Saat itu saya masih mengenal produk template dari live video, kemudian saya eksplorasi.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian, salah satu powerful-nya dari PowerPoint ya. Kalau kita bisa memanfaatkan PowerPoint sebagai media profesi kita, media marketing kita, itu sangat powerful, baik untuk kebutuhan desain dan animasi. Dan untuk sesi kita seputar tentang desain terlebih dahulu. Untuk animasi, saya sedang menyusun juga bagaimana kemudian bisa dipelajari dengan mudah nantinya membuat animasi-animasi yang sangat membantu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu gambarannya. Nah, boleh Kang Hiban ada sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang sudah di kolom chat dulu ya. Ada ya. Kita scroll dulu nih, ada beberapa sudah masuk. Yang mana nih? Kita lihat. Dibacakan? Saya bacakan ya. Iya, dibacakan soalnya ada aja. Yang private nih ngirimnya. Iya. Oke, record. Insya Allah nanti ada recordnya. Buat yang ketinggalan bisa dilihat lagi. Pelatihnya. Mana nih ya pertanyaan? Nah ini nih. Izin bertanya Kak, vektor itu artinya apa? Lalu mau jawab dulu? Vektor? Dibaca dulu, nggak apa-apa. Ntar sekalian. Izin bertanya, vektor itu apa? Kemudian, misal kita buat gambar kartun, lalu diupload. Kemudian ada orang lain yang pakai gambar kartun yang kita buat tadi. Nah, apakah itu otomatis bisa kita langsung mengklaim orang itu? Nah, ini dari Pak Agus Sutisna dari Bogor. Oke. Langsung jawab ya. Langsung jawab dulu aja. Iya, Pak Agus mohon izin untuk menjawab ya. Kalau misalkan nanti jawabannya kurang pas, ya mohon maaf. Ini saya akan coba jawab berdasarkan apa yang saya tahu ya Pak Agus. Nah, apa itu vektor? Sebetulnya secara mudah dalam bentuk visualnya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan ya. Ini ada gambar. Keklik nggak? Kelihatan nggak, Kang Hiban? Ada. Nah ini itu udah dikatakan vektor nih, karena secara teori dalam ilmu desain itu terlalu panjang ya, saya nggak akan menjelaskan itu. Tapi gambarnya adalah, gampangnya adalah ketika kita melihat vektor itu seperti ini. Ini salah satu vektor. Orang boleh jadi menyebutnya juga animasi 2 dimensi ya, begitu. Nah ini kayak gini, ini vektor nih. Nah ini vektor. Terus yang tadi yang menarik nih terkait mengklaim ya. Ketika kita membuat mana tadi ya. Nah, ketika kita punya karya gambar kartun yang kita buat tadi, apakah itu otomatis kita langsung mengklaim orang itu? Nah, inilah uniknya di dunia digital ya, di dunia internet. Kan nggak tahu juga mana yang betul, mana yang menjadi sumbernya kan gitu ya. Sementara memang di undang-undang karya itu juga ada tersendiri di dunia kreatif. Kalau memang ternyata karya Bapak atau Ibu bagus, ya bisa dipatenkan gitu kan dalam bentuk produk karya gitu ya. Kalau kita ngeklaim sendiri itu agak susah sebetulnya. Kecuali memang kita ini ada di situs-situs yang secara kayak tadi misalkan si Graphic River, si Font, itu kan ada pihak yang menjembatani ya. Nah kalau itu kita bisa menginikan gitu ya, bisa mengklaim begitu, itu karya kita. Tapi kalau ternyata kita hanya upload saja, kemudian orang pakai, itu agak susah gitu ya. Kalau font kan kayak tadi misalkan ada Davon, kemudian ada MyFont, itu ada pihak ketiga ya, ada pihak ininya gitu kan. Karya-karya kita jelas ada di situ. Ketika ada orang, ya kita bisa langsung membuktikan bahwa itu adalah karya saya gitu kan. Bahkan kita bisa kalau kita tega misalkan gitu ya udah kita klaim aja itu karya kita. Ada yang langsung minta royalti, ada yang dibicarakan baik-baik gitu. Ada yang dibicarakan baik-baik begitu. Nah itu sih gambarannya. Makanya memang pastikan ketika kita punya sebuah karya paling tidak ada watermark ya Bapak Ibu sekalian minimal yang memang sekiranya bagus. Itu untuk mengklaim lah minimal karya kita biar tidak diambil, karena di online ini agak susah kita memfilternya. Ya, memfilternya agak susah. Kan jangkauannya luas ya. Karena kita sendiri nggak tahu ada di mana gitu kan. Begitu. Itu gambarannya. Paling enak kalau memang kita punya karya yang bagus, ini aja dipatenkan.
Ya, Begitu. baik. Ya, terkait vektor tadi, biasanya vektor itu kalau di Zoom itu nggak pecah ya, Kang Rama ya? Iya, kalau Bedain teori, vektor atau enggaknya iya, ya? di istilah dunia di dunia grafis itu ada bitmap, ada vektor gitu Ya, kan. Kalau di apa namanya di bitmap itu kok kumpulan pixel ya. Jadi pecah. Kalau ini kan titik-titik dot-dot gitu kan. Sebetulnya dia secara ini nggak akan, itu teori dari desain grafis sih. Saya ingat banget ketika belajar desain ini banget begitu. Cuman terlalu beribet ya kalau ya. berinian dengan teori. Gitu. Oke, sip. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini masih dari Pak Agus. Lalu yang dimaksud atribusi itu sama seperti catatan kaki jika kita membuat karya ilmiah atau tulisan gitu ya? Iya, jadi betul Bapak Ibu misalkan habis download, bentuk apresiasinya dikasih sumber gambarnya dari siapa begitu, kayak catatan kaki. Itu bentuk apresiasi Bapak Ibu sekalian untuk si kreatornya begitu. Sebetulnya kalau udah free komersial nggak pakai atribusi, kadang kalau si ininya ini juga nggak masalah sih rata-rata. Cuma sebagai bentuk penghargaan ya pakai atribusinya kalau memang di situ ada tulisan atribusi gitu. Itu untuk apa namanya bentuk ini gitu kan. Apresiasi. Apalagi untuk komersial. Kalau untuk personal saja sih nggak pakai atribusi juga sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau untuk ditampilkan ke publik, kemudian di online dan lain sebagainya, pastikan sih ada atribusinya begitu. Baik, Itu. siap. Lanjut dari Kang Hendra nih. Dari Bogor ya. Pakai WPS Office PowerPoint bisa kan ya? Handphone ya? Handphone ini aplikasi di PowerPoint ya? Sebetulnya bisa saja di PowerPoint, hanya saja pasti akan mengalami kesulitan, kendala ya. Betul. Ada beberapa hal yang kemudian nggak bisa dilakukan. Paling enak di PC atau desktop rekomendasinya begitu. Gitu ya. Oke. Lanjut ya, Kang Rama ya. Iya. Ini dari Pak Adi. Pak Adi dari Bogor. Apakah ada sesi membahas bagaimana menjual produknya di marketplace? Nah, ini sebetulnya ada di bab di sesi apa namanya kemarin yang sudah saya apa namanya kita buat ya dengan workshop pertama ya. Bagaimana masuk menembus pasar internasional, pasar global gitu ya. Itu nggak tahu nih Rumah Kopi mau ngadain lagi atau enggak gitu ya. Tapi kalaupun Bapak Ibu mau sharing langsung dengan saya insya Allah terbuka untuk memberikan minimal apa yang sudah saya lakukan begitu. Boleh tanya-tanya, atau sebetulnya ada gambaran umumnya di jadi kreator. Ya di jadi kreator itu sebetulnya ada tips-tipsnya, cuman memang nggak semuanya saya ini kan saya bongkar, kecuali kalau Bapak Ibu mau ini silahkan, mau sharing diskusi dengan saya silahkan, soalnya saya support deh. Senang bahkan kalau saya bisa kopdar bertemu dengan Bapak Ibu sekalian gitu. Ya, kan saya kasih tahu Bu. Gitu. Itu menarik sih, iya. Ya. Ya, jadi nanti bisa sharing langsung mungkin ya. Pak Adi ya. Lanjut, Kang, ini masih dari Pak Agus lagi nih. Kang Rama mau nanya, ketika kita mengambil referensi dari yang komersial untuk bisa kita modifikasi, apa saja batasannya agar tidak dibilang plagiat? Atau mungkin tips Kang Rama ketika ambil referensi itu substansi apa yang bisa dilihat? Oke, Kang Rama. Nah, ini sih menarik, bagus banget. Ya kan ATM itu ada yang sekedar mengganti warna aja ya. Ya kan, ada yang sekedar mengganti warna aja, ada yang mengganti posisi. Sebetulnya kalau saya ketika mencari ATM itu adalah melihat pesan apa yang disampaikan dari sebuah konten itu. Karena kembali sebetulnya konten itu kan bukan masalah bagusnya. Ya, konten itu bukan masalah bagusnya, bukan masalah kerennya, bukan masalah warnanya cakep, tapi apakah pesan itu bisa tersampaikan. Nah, cara bentuk pesan tersampaikannya seperti apa begitu. Ini yang kemudian kadang saya coba lihat, oh ternyata keunggulan dia di sini. Dia perkuat misalkan masalah fontnya, ternyata dia ngambil font yang tipe-tipenya kayak gini. Maka saya akan pilih tipe-tipe font yang mirip dengan itu gitu kan. Ataupun ada gambar, wah ini gambarnya bagus nih, idenya kreatif. Kalau kita terapin gimana ya dalam bentuk kita begitu. Jadi sebisa mungkin tidak sama ya, hanya merubah warna, merubah ini. Itu yang kemudian perlu dilakukan. Dan lumrah Bapak Ibu sekalian dalam dunia kreatif itu sekarang ini agak susah
cari yang betul-betul orisinal ya, agak susah. Rata-rata adalah bentuk pengembangan ya. Mereka juga sama ATM dari produk yang bagus dibuat lebih bagus lagi, dibuat lebih bagus lagi, dibuat lebih menarik lagi. Itu hal yang rumah. Asal jangan plagiat karya orang lain kemudian diaku menjadi karya kita. Itu kan nggak boleh. Itu mencuri namanya. Begitu ya. Itu paling gambarannya. Kang Hiban? Oh, sorry. Belum di unmute. Oh ya. Nah, ini masih dari Pak Adi nih, lanjutan yang terkait produk di marketplace ya. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat produk yang akan dijual di marketplace nih. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat membuat produk akan dijual marketplace. Riset dulu. Ya, yang jelas riset dulu kira-kira misalkan nih kita mau buat pekan depan ya. Template-nya yang lagi ramai apa? Kalau kita memang salah satunya adalah untuk mengambil pasar biar kita ada yang download gitu ya. Berarti kita harus riset mana yang lagi tren, mana yang lagi lagi hits, konten apa yang lagi menarik gitu ya. Nah, itu kan bisa dilihat juga dari kalau kayak di Graphic River lihat yang terakhir kali di approve yang kayak gimana misalkan. Terus mana yang lagi banyak yang lihat. Nah, itu juga ada sebetulnya. Itu untuk kita tahu ya produk biar maksudnya produk yang kita buat tuh nggak sia-sia gitu loh. Jadi riset yang jelas, yang namanya kita mau jualan, mau bikin konten yang menarik, kita harus riset begitu. Kemudian kita juga harus menentukan kita ini mau ngambil apa, segmennya apa gitu kan. Kalau misalkan kemarin fase corona, ya, template banyak banget tentang rumah sakit, yang kaitan tentang corona pokoknya, edukasi tentang corona, rumah sakit, kemudian vektor-vektor juga banyak. Akhirnya orang pada membuat itu dan itu yang laris begitu. Jadi kita harus tahu nih, orang kebutuhannya apa gitu kan. Oh, nih akhir tahun, kira-kira apa ya konten yang menurut ini template ucapan akhir tahun misalkan begitu. Atau mau Idul Fitri, apa yang lagi rame Ramadan gitu kan. Jadi kita harus tahu. Makanya ketika membuat konten pastikan tepat ya. Kontennya tepat, kemudian segmentasinya juga tepat sehingga kita tidak sia-sia begitu. Saya sih biasanya melakukan itu. Jangan sampai konten yang kita buat tuh sia-sia. Dan saya biasanya cari konten-konten yang kalaupun nggak hits, cari yang sekiranya dia panjang gitu ya, kebutuhannya panjang, buat apa aja gitu kan. Misalkan buat usaha, buat corporate, itu kan lumayan tuh, buat identitas, begitu. Kayak gitu. Ya. Nah, ini terkait situs referensi ya. Mungkin nanti bisa di-share di grup WA ya, Kang Rama ya? Iya, nanti kita share situs-situs ininya, pendukung ya. Nanti kita coba. Nah, selanjutnya dari Bu Nurul dari Depok. Kalau kita mendapatkan file kumpulan PPT dari orang lain, bagaimana cara kita memastikan bahwa PPT tersebut berlisensi atau free atau aman kalau kita gunakan secara bebas? Begini garis nomor 2 di bawahnya. Itu ada suara. Nah, ya ini menarik banget nih. Kalau kita mendapatkan file kumpulan PPT dari orang lain, bagaimana cara kita memastikan bahwa PPT tersebut berlisensi atau free aman kalau kita gunakan secara bebas? Yang pertama kita harus memastikan dari siapa kita dapetin, kita tanya dulu. Ini produknya dari mana gitu. Kalau ternyata dia nggak tahu, kalau saya begitu ya. Ini produknya dari mana? Apakah dia beli atau dia pengasih? Pengasihnya dari mana? Telusuri aja dulu. Kalau ternyata sampai akhirnya nggak jelas lisensinya, lebih baik nggak usah gitu kan. Kalau menurut saya begitu. Karena kita cari yang aman gitu ya, apalagi untuk komersial. Tapi kalau untuk bukan komersial, sebetulnya banyak situs juga Bapak Ibu untuk download kayak PPT yang gratis. Tapi memang secara konten biasa-biasa saja ya. Beda dengan yang berbayar. Berbayar itu pasti dibuatnya lebih powerful ya, lebih siap gitu kan, begitu. Nah, ini yang agak susah memastikan sebetulnya dari mana. Paling enak ya tanya lisensinya dari mana, dari siapa. Atau biasanya ketika kita download template itu, Bapak Ibu, ada kalau dia mau nge-share nih, si kreator ini mau nge-share, biasanya dia punya file tersendiri tentang lisensinya. Apakah PDF, ataukah Word, dia ada tulisan penggunaan aset ini. Biasanya selalu begitu. Saya pun begitu. Ya, jadi beberapa teman saya pun sama. Jadi ketika dia mau nge-share gratis, lisensinya ada di situ. Itu yang perlu dibaca sebetulnya. Lisensinya buat apa sih sebetulnya penggunaannya.
Nah itu ada lisensinya biasanya kalau orang yang paham tentang lisensi. Masalahnya kan banyak juga yang bikin template yang penting apa namanya hanya sekedar untuk marketing misalkan dan hanya sekedar untuk bonus dan lain sebagainya gitu kan. Makanya paling aman tadi cari tahu terlebih dahulu. Begitu. Siap. Oke, lanjut ke Bu Roswita. Mau tanya, apakah kalau pakai Canva atau aplikasi desain lainnya, kan ada fonts dan lain-lain dari aplikasinya. Itu amankah untuk komersil atau tanggung jawab aplikasi tersebut? Iya, nah ini menarik. Teman saya juga adalah seorang font creator. Salah satu fontnya dibeli oleh Canva. Jadi ada beberapa fontnya itu lisensinya dia Canva beli ke teman saya gitu ya. Teman dan mentor saya juga sih dalam pembuatan font. Ya, jadi beli ke Mas Rian gitu kan. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah ketika berbicara lisensi, kalau untuk produk kayak pamflet, apa namanya, nggak masalah, ya nggak masalah sebetulnya. Paling nanti ketika kita membuat sebuah logo yang dijadikan milik kita, ya milik kita, jadi seolah-olah jadi milik kita, misalkan kita bikin logo di situ, itu kan ada font-font, itu yang hati-hati dalam penggunaan lisensinya, begitu. Dan sebetulnya juga paling bagus nyari aman lagi, selalu atribusi itu penting. Misalkan mendesain menggunakan Canva, kalau boleh kecil aja misalkan di desainnya, atau kemudian di captionnya itu juga lebih ini kan mengamankan diri kita gitu kan. Tapi biasanya si pihak softwarenya juga sudah inilah itu apa namanya sudah memikirkan itu. Dia beli produk si Canva-nya kerjasama dia beli lisensinya begitu. Cuman itu nggak bisa dijadikan apa namanya menjadi hak milik kita. Itu jadi publik ya begitu. Masalah lisensi itu sebetulnya babnya panjang ya. Minimal kalau saran saya pastikan cari yang free komersial. Untuk font kalau untuk kebutuhan carilah dari Google Font. Mau aman lagi misalkan udah dari Canva, ada beberapa mungkin boleh jadi font yang memang secara free ada juga di Google Font misalkan. Itulah yang dipakai gitu. Sebetulnya nggak beda-beda jauh juga. Toh sebetulnya kalau untuk kebutuhan konten, kita ini nggak terlalu membutuhkan font-font yang macam-macam ya. Yang penting kan informatif sebetulnya, begitu. Apalagi kalau untuk presentasi, banyak font-font yang gratis yang bisa mendukung, mensupport aktivitas kita, begitu. Itu. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Muji. Maaf, kami merasa yang termasuk gaptek IT. Bagaimana mengkombinasi konten-konten yang baik? Apakah kalau menggabungkan atau menambah tidak disebut plagiat? Nah, ya, Kang. Kembali lagi, misalkan Bapak Ibu tadi dalam bentuk aset itu kan banyak ya. Ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya foto atau gambar, kemudian ada yang bentuknya vektor, ada bentuknya logo. Itu lisensinya beda-beda masalahnya. Ya, kalau kita misalkan comot sana, comot sini, ngambil sana, ngambil sini, itu juga kan lisensinya berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Nah, ketika memang mohon maaf memang jangan kan orang yang tidak terbiasa di dunia IT misalkan, orang IT pun misalkan orang kreatif yang baru terjun kadang masih bingung tentang masalah lisensi gitu ya. Caranya adalah kita harus mulai mencari tahu nih Bapak Ibu mau tidak mau gitu ya. Karena ini penting. Akhirnya kenapa saya menarik membahas ini untuk membantu juga Bapak Ibu sekalian biar tidak apa namanya merugi di kemudian hari. Kasus saya juga ada kasus kan, saya punya klien juga Bapak Ibu, terutama tentang pembahasan konten. Yang selalu saya tanyakan ketika awal adalah ini foto dari mana, ini fontnya dari siapa. Ada salah satu klien yang ternyata fontnya adalah lisensinya dia harus beli sebetulnya lisensinya, tapi dia nggak beli gitu, dan dipakai jadi aset dia. Kata saya ini akan masalah kalau usaha ini besar nantinya. Lalu kemudian dia rubah, ganti yang mirip-mirip dengan apa namanya font itu gitu kan, yang ada di font Google. Nah ini yang kemudian perlu hati-hati. Kalau memang Bapak Ibu mau aman ya beli lisensinya. Banyak kan penyedia font kayak tadi Google Font. Di Davon juga sebenarnya ada itu kan ada yang free for personal. Bapak bisa DM, Bapak Ibu bisa DM. Saya mau dapatin akses lisensi apa namanya premiumnya gimana? Berapa yang harus saya bayar? Bisa begitu. Nah itu sih dunia font. Ya kalau itu di dunia font. Dunia gambar juga sama. Apa namanya? Suka hati-hati.
terutama orang yang membuat logo nih. Logo itu kan kadang nih vektor-vektor logo ayam, kemudian ikan dan lain sebagainya dipakai jadikan logo. Ini yang perlu hati-hati. Ya, jangan sampai kita sembarangan. Paling aman sebetulnya ketika kita mau membuat konten di PowerPoint juga tadi kita perhatikan fontnya. Makanya di sini nanti cara ngambil fontnya dari mana saya referensikan. Insya Allah ketika mengikuti tutorial yang kita aman gitu lah. Fontnya dari mana gitu kan. Aset-asetnya harus diambil dari mana. Ini yang kemudian perlu dilakukan mulai dari sekarang. Jangan sampai sembarangan aja gitu ya. Khawatirnya buat usaha sih buat teman-teman sekalian. Begitu. Ya. Oke. Dari Bang Oki nih, Bang Oki dari Bogor. Kang, beda vektor sama foto format PNG apa? Terus Akang biasa ambil foto PNG di situs apa? Enggak? Ya, nanti kalau terkait situs saya akan share-kan ya. Share ya. Di grup. Sebetulnya kalau PNG itu file ekstensi ya, sama seperti JPEG ya. JPEG, kemudian .doc, kemudian PPT, .ppt, itu kan file ekstensi ya. Dan biasanya PNG itu dipakai yang no background ya, bahasa mudahnya gitu ya. Ya kan Iban ya? Yang nggak ada background putih ataupun yang lain sebagainya, yang biasanya buat logo gitu kan. Enak tuh biar nggak ada putih-putihnya gitu kan. Itu biasanya itu yang dipakai. Itu masalah di file ekstensi. File ekstensi itu banyak nih. Nih, kalau kita nge-save di PowerPoint itu kan juga ada file ekstensinya. Banyak ya. Misalkan bentar ya, mohon maaf. Nah, ini. Nah, ini kan file ekstensi Nah, ini file ekstensi. Ya, ada RTF, .tmf, ada juga MP4, kemudian ada POTX. Ini banyak banget file ekstensi POTX gitu kan. Begitu. Ini salah satu file ekstensi. Nanti terkait situs, kita akan kasih ya beberapa situs referensi buat Bapak Ibu sekalian untuk kebutuhan pembuatan konten. Sehingga ketika dari sekarang tidak lagi ngambil dari Google yang sembarangan gitu ya. Satu, ini adalah aman buat Bapak Ibu, kedua juga buat menghargai para insan kreatif begitu. Karena gini, kayak misalkan pembuatan font. Saya ngalamin banget pembuatan font ini prosesnya panjang, tidak mudah ya. Benar-benar panjang gitu kan. Sayang ketika kita udah bikin bagus-bagus, capek-capek ternyata nggak dihargai kan begitu. Nah, itu sih Bapak Ibu sekalian. Jadi bentuk apresiasi. Sama ketika misalkan Bapak Ibu punya karya kemudian karyanya sembarangan diambil gitu kan. Ya itu kan perasaan kita agak gimana gitu ya, begitu. Jadi bentuk penghargaan untuk insan-insan kreatif begitu. Itu Kang Iban. Oke, masih ada nih Kang Rama kembali dari Pak Agus. Kang Rama punten ini nanya, apakah nanti ada pembahasan mengenai tips membuat konten, misal bagaimana proporsi gambar, vektor atau font yang baik dalam membuat suatu konten, baik untuk presentasi maupun jualan. Iya, ini tadi buka chatnya mana ya? Oh ini. Buka chatnya mana ini? Punten. Di atas. Oke, di atas ya. Oke. Nah. Ya, apakah nanti ada pembahasan mengenai tips membuat konten, misal bagaimana proporsi gambar, vektor atau ya nanti kalau terkait ini memang saya harus jujur belum, tapi nanti ketika memang Bapak Ibu membutuhkan, saya akan coba buatkan spesial buat Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sudah siapkan sebetulnya banyak video yang sudah kita buat gitu ya untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakannya. Dan nanti videonya tidak untuk di-share ya, ini untuk milik Bapak Ibu pribadi saja gitu, tidak untuk di-share dan itu sudah mengcover untuk pembuatan konten. Nanti pun saya akan coba ketika Bapak Ibu masih ada di grup, itu kita akan coba share tips di PowerPoint gitu kan. Nanti saya akan coba share di situ, barangkali bisa membantu. Banyak hal sebetulnya yang rahasia di balik PowerPoint begitu. Sayang kalau kemudian hanya milik saya pribadi, kalau misalkan ada di grup kan saya bisa share juga senang gitu ya. Apalagi bisa dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu sekalian begitu.
Jadi walaupun kegiatan kita selesai, baiknya tetap di situ ya. Update-nya saya kasih gitu ya buat Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau perlu nanti ada satu event di mana Bapak Ibu ingin request template, ya nanti coba kita support. Kang Rama misalkan bisa nggak buatin tentang desain tentang mengajar gitu ya, ataupun tadi kita coba buatkan. Insya Allah ketika memang ada waktu yang cukup, kita akan coba buatkan. Ini konten-konten yang Bapak Ibu dapatkan. Terus saya juga akhirnya saya mau kasih sebagai bentuk apresiasi Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu dosen atau guru, nanti produk yang ada di sini yang Rana saya kasih gratis, ada 20 berapa tuh. Ini barangkali bisa membantu Bapak Ibu untuk presentasi ya, nih. Selain yang ini, mohon maaf harus di stop dulu ya. Ya. Saya suka lupa, maaf. Bentar. Nih, saya juga akan kasih sebagai semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Selain template yang tadi, template presentasi ini kan ada 20. Ada yang formatnya Google Slide, ada yang PowerPoint. 20 template ini nanti saya coba sharekan. Terus kalau kayak misalkan tadi Pak Adi yang nanya, itu bisa dibedah karya ini. Karya ini dibedah pasti tahu ya. Struktur uploadnya gimana, kemudian isinya seperti apa, kemudian gayanya kayak gimana. Itu juga bisa dijadikan pelajaran kalau yang mau main di market global tadi. Kalau buat Bapak Ibu bisa dipakai untuk kebutuhan presentasi tanpa harus beli. Ini rata-rata harganya $16 dan $15. Sekitar $16. Ya, kayak gini. Ini yang punya usaha fashion. Ada yang fashionnya, ada yang kayak gini. Ini kan untuk kebutuhan fashion. Itu juga bisa buat presentasi. Kalau misalkan bikin proposal, ini bisa dipakai. Kita juga ada template kayak misalkan proposal. Nih, Bapak Ibu misalkan Google Slide butuh yang Google Slide, ini ada proposal yang bisa dijadikan amunisi buat kalau kita mau bikin proposal yang menarik. Yang simple, tapi kemudian pesannya bisa tersampaikan begitu. Itu Bapak Ibu sekalian, gambaran ya. Ada lagi Kang Iban? Ada nih dari Bang Oki. Bang Oki, satu pertanyaan lagi, gimana caranya dimensi ukuran standar slide di PPT bisa match ke dimensi standar feed Instagram? Gimana cara ngubah dimensinya? Ini nanti ada tugasnya, ada tutorialnya. Ini sudah kita, ini nanti itu belum ke presentasi ya nih, aku kasih. Nih, aku juga mau studi kasus juga buat Bapak Ibu. Nah, ini salah satu template. Ada kan? Ya, Kang Iban? Ya, ada. Ini salah satu template yang bisa Bapak Ibu dapetin. Nanti bisa Ibu edit. Ini kan PowerPoint, semuanya saya kerjain di PowerPoint, gitu kan. Hasil eksplorasi juga, gitu kan. Ini kalau misalkan mau merubah size, format juga ada di sini. Ada di di size, desain. Ini ada format, nanti bisa dirubah. Cuman memang bedanya dengan software Photoshop, dia nggak mengenal pixel. Nanti ada tutorialnya, ya. Nih cara ngeditnya, ini gampang. Bapak Ibu tinggal edit nantinya. Tuh. Misalkan mau diganti warna, ini gampang banget. Bapak Ibu mau ganti, nanti kan ini Bapak Ibu miliki. Saya sekalian ngasih tutorial sebagai bedah juga. Nih. Ini kalau Bapak Ibu mau ganti ada 2 cara, misalkan change picture bisa langsung, work offline ya, misalkan itu bisa langsung, atau karena template-template kita ini pakai placeholder yang kita buat biar rapi, sehingga ketika Bapak Ibu delete ini udah bisa di drag langsung atau klik ininya juga langsung. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti Bapak Ibu juga akan belajar bagaimana membuat sebuah objek seperti ini di placeholder. Salah satu yang menarik dari PowerPoint itu adalah adanya placeholder. Jadi foto itu umumnya kan gini nih. Kalau kita ada foto, kita tarik ke sini ya, nggak ada placeholdernya. Nanti saya buka dulu placeholder. Saya lupa juga.
Kang Iban, kalau yang atasnya nggak turun-turun, nah soalnya yang zoom-nya turun-turun mulu. Saya suka kagok. Misalkan ini, tuh jadi kehalangin gitu. Gimana ya? Apa insert placeholder kan ada di, saya suka, mohon maaf Bapak Ibu, kadang juga saya penempatan placeholdernya suka hilaf. Karena mungkin turun-turun beda lagi versi juga kali ya. Ini kan yang dipakai bisa, iya kadang kan memang penempatan sama, karena ini sebetulnya ada ininya nih, suka apa turun-turun si zoomnya. Antara laksana. Tar atau mau ke sini nih. Atau gini deh, saya stop dulu. Ini ada, saya unjukkan video ininya, beberapa video yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 video. Ini juga ada video yang Bapak Ibu akan dapatkan. Misalkan gini, saya akan buka salah satunya untuk gambaran. Kayak gini. Ini udah di share screen, coba. Kira-kira tampil nggak Bapak Ibu? Belum, Kang? Belum. Lagi loading. Oh, bentar. Sip. Nih, salah satu tips nanti Bapak Ibu juga dapetin. Dari view. Mempelajari bagaimana masukkan objek gambar yang benar, ya. Bagaimana yang kemarin dicontohkan. Kita akan coba ulang lagi, masukkan slide master, kemudian insert placeholder, ya. Nah, ini kan tidak terlihat ya teman-teman sekalian. Bagaimana caranya agar terlihat? Caranya mudah sekali. Klik kanan. Ini yang menarik dari PowerPoint. Jadi kalau kita mau memasukkan gambar tuh enak Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga nanti template kita tuh rapih, ya. Ketika kita mau ganti itu enak. Dan ini standar nih. Saya juga bongkar standar kalau mau main di market luar, ini salah satu hal yang wajib, ya. Nah, layoutingnya begitu. Ini juga bisa dirubah ke banyak bentuk. Nah, ini nanti video-video ini yang Bapak Ibu dapat setiap jam berapa ya, Kang Hiban? Jam 1 ya? Jam 1. Iya, jam 1 nanti di-share dan Bapak Ibu wajib istilahnya untuk melakukan. Sayang kalau kemudian tidak melakukan, ya. Terus nanti juga ada feedback paling tidak yang bisa saya tahu gitu ya. Yang bisa saya kasih juga ke Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya kalau bikin flyer selalu di PowerPoint. Cepat dan enak. Nah, ini salah satu contoh video yang Bapak Ibu akan dapatkan. Nih, langsung ke close sharing-nya. Bentar. Nah, ini tadi salah satu video yang Bapak Ibu akan dapatkan. Kemudian juga ada proofing, smart guide pengenal menu, memasukkan image, kombinasi image, perhatikan sebelum layout. Itu juga ada tuh hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum layout. Nanti ada studi kasus pembuatan template. Ini saya bikin video ini cukup panjang, 39 menit. Ya, Bapak Ibu nanti ini ya bisa bagaimana membuat sebuah flyer kegiatan. Ya gini. Ya.
Sampai Bapak Ibu bisa bikin konten yang seperti ini hanya di PowerPoint untuk kebutuhan eventnya, untuk kebutuhan marketingnya. Ya. Ya. Share Ini screen juga dulu. yang belum. Ya, belum. Mohon maaf. Mana ya videonya? Oh, ini dia. Nih ada video 34 menitan. Memang agak panjang karena kan ini ngebedah juga. Bapak Ibu nanti bisa melihat ya. Kenapa nggak secara langsung sekarang? Saya yakin opennya Bapak Ibu belum tentu di di handphone ataupun belum tentu di desktop atau di PC ya. Kalau di PC agak susah, nanti sambil lihat sambil ngerjain. Makanya dibuatlah video tutorial untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, terus tuh bikin asetnya gimana? Nah, ini Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu dapatkan. Begitu. Itu video-videonya. Termasuk nanti yang mau nge-remove background dan lain sebagainya, Bapak Ibu juga akan dapetin itu. Jadi ada kurang lebih 10 lebih lah video yang Bapak Ibu akan dapatkan untuk membantu aktivitas kita hari ini. Itu Kang Hiban, ada lagi gak? Kang Ibnu? sorry lupa. ya, terakhir nih, gimana cara ngedit dari suatu template? Nah, ini cara ngedit kan ada di tutorial mungkin ya, Kang Rama ya? Ya, nanti semua video ada 1000 lebih template itu ada tutorialnya, cara ganti teks, cara merubah ini. Bahkan Bapak Ibu mah kalau misalkan ngikutin pola ini, bukan hanya ngedit, bikinnya aja bisa. Untuk bikin konten kayak gini nggak perlu ngedit, Bapak Ibu bisa bikin eksplorasi sendiri. Gitu maksudnya. Tujuannya bukan hanya sekedar bisa ngedit, tapi Bapak Ibu kemudian kawan-kawan paham tentang optimalisasi PowerPoint. Dia ini powerful ya buat Bapak Ibu sekalian. Apalagi buat animasi motion juga menarik ya. Dulu saya belajar ketika motion harus di After Effects, harus di aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi setelah mulai serius mempelajari PowerPoint kok menarik banget gitu ya. Banyak hal yang ternyata bisa dieksplorasi dari software yang satu ini. Makanya saya bilang software ini amazing banget. Saya senang dengan software ini ya. Udah ringan, mudah digunakan, tampilan sederhana gitu kan. Hasil tapi memuaskan ya. Hasilnya memuaskan banget ya. Kalau untuk misalkan video, dia bisa sampai 4K, ya sampai 4K. Ya, itu bisa banget. Caranya ada. Mau full HD juga bisa. Jadi aman. Tadi buat cetak, misalkan buat cetak-cetak spanduk ke percetakan, aman. Insya Allah nggak akan pecah, hasil bisa dijamin bagus juga gitu. Jadi aman, semuanya bisa dikerjakan di PowerPoint. Syaratnya adalah kita mau mengoptimalisasi PowerPoint. Jadi jangan dikesampingin lagi nih PowerPoint, tapi dijadikan sebagai salah satu sarana yang perlu dioptimalisasi dengan baik gitu ya oleh Bapak Ibu sekalian. Karena sayang banget, saya juga saya bilang gini, kalau ternyata PowerPoint sehebat ini, dari dulu saya belajar PowerPoint kali ya, gitu. Kan nggak ada penyesalan yang datangnya di awal ya, adanya kan pendaftaran gitu ya. Jadi makanya kita optimalisasi dengan sebaik-baiknya. Nanti juga saya lagi nyusun yang buat animasinya, barangkali ke depan apakah ada kelas lagi atau Bapak Ibu yang masih ada di situ juga bisa jadi mendapatkan akses utamanya begitu. Saya lagi ngikut sama tim untuk tahapan animasi. Bagaimana membuat animasinya dengan mudah dipahami gitu ya. Terutama berdasarkan segmen-segmen tertentu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, 5 menit lagi, jam 11. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Software yang dimaksud ringan ini yang free atau berbayar? Yang dimaksud adalah ya PowerPoint ini ya. Ya, ada beberapa tuh. Nah, ada 3 ya. Software yang tadi dimaksud, sebenarnya gini, PowerPoint ini beda dengan software seperti After Effects atau misalkan yang animasi. Dia kalau perlu diinstal di komputer yang spesifikasinya tertentu gitu ya. Tapi kan kalau PowerPoint
di hampir semua komputer yang ada tuh ada PowerPoint kalau yang sekarang kan begitu. Jadi dia ringan, bahasanya begitu. Jadi dia ringan. Ngambil space memorinya, kemudian harddisknya juga nggak banyak, nggak seperti software-software profesional yang lainnya. Beda misalkan kita pakai aplikasi-aplikasi kayak Photoshop kan lumayan juga gitu kan. Nah ini yang secara ke komputernya lebih ringan Bapak Ibu sekalian, tanpa harus kalau ternyata nggak dipakai Photoshopnya ya udah uninstall aja. Jadi komputer kita lebih leluasa kinerjanya begitu, kerjanya lebih leluasa begitu. Kang Rama, kalau saya punya MS PPT 2013, cara upgrade ke 2016 gimana? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau mau upgrade, sebetulnya si Microsoft juga kan punya caranya. Kalau kita pakai yang berbayar, itu tidak ada, bisa langsung di upgrade juga gitu kan dari Office-nya. Maka pastikan Office kita berbayar atau enggak gitu ya. Kemudian apalagi tuh? Kalau gambar atau foto bisa di-download free dari Unsplash salah satunya. Boleh minta link video, misal pemandangan alam yang bisa di-download secara free. Iya, nanti coba kalau saya buatkan ya videonya. Tadi kan baru sekilas terkait gambar-gambar yang diambil dari Unsplash, kemudian Pexel gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk konten-konten kita gitu kan. Gambar-gambar di situ bagus-bagus karena sebetulnya yang di situ adalah karya-karya dari para profesional juga, fotografer profesional, kemudian kreator profesional yang ingin karyanya dinikmati oleh banyak orang begitu. Gitu. Boleh minta link video misalkan pemandangan alam yang bisa di-download secara free. Oke. Thank you banget ya buat Kang Rama, Kang Hiban, Barakallahu Fik. Ya, terima kasih banyak juga atas kesempatannya, atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Kang Hiban? Cukup Kang Rama, tutup. untuk Bapak Ibu juga cukup ya, karena closing tinggal 2 menit lagi. Insya Allah nanti kita lanjut ke WA Group untuk lain-lainnya. Untuk hari pertama ini atau pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Tadi luar biasa banyak sharing yang disampaikan oleh Kang Rama, mulai dari pengalaman beliau sampai ke apa yang beliau lakukan saat ini gitu ya. Dan tentunya ini akan bermanfaat bagi kita semua, tentu ya untuk kepentingan terbaik kita gitu ya, Bapak Ibu guru untuk mengajar supaya tampilan lebih optimal. Boleh jadi anak-anaknya peserta didik bisa lebih semangat gitu ya, melihat tampilan presentasinya keren gitu kan. Untuk Bapak Ibu yang punya produk juga atau punya usaha gitu dengan tampilan-tampilan terbarunya saat ini ya, mudah-mudahan bisa lebih kencang lagi gitu usahanya gitu kan. Yang jelas banyak hal-hal yang nantinya akan kita dapatkan ya dari PowerPoint ini. Demikian Bapak Ibu dan peserta semua untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah nanti kita lanjut di grup WA. Cukup ya, Kang Rama, ada closing statement dulu atau langsung? Oke. Sedikit aja. Oke, silakan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf misalkan ada hal-hal yang memang kurang berkenan dalam penyampaian, dan insya Allah juga saya terbuka buat Bapak Ibu sekalian ketika memang mau bertanya, terutama di grup ya. Tahu Bapak Ibu misalkan butuh konten tentang ini, sebisa mungkin ketika saya bisa buatkan, saya akan buatkan misalkan tutorial dan lain sebagainya. Jadi saya terbuka buat sharing. Nanti harapannya tutorial yang dikirim oleh Kang Ibnu ya, melalui Rumah Kopi atau dari saya, itu bisa benar-benar dioptimalisasi dengan sebaik-baiknya, bisa diikutin dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika ada tugas juga sebetulnya bukan buat saya gitu kan. Saya ingin membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengoptimalisasi, paling tidak bisa ngasih feedback sedikit aja, walaupun mungkin ya boleh jadi nanti feedbacknya nggak sesuai harapan dan sebagainya. Ya itu paling Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas supportnya, atas waktunya. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya sharing saja dari saya yang memang saya juga masih belajar banyak hal ya di industri kreatif terutama. Boleh jadi di sini mungkin ada yang lebih kreatif lagi, ada yang lebih paham lagi. Ketika ada salah-salah mohon nanti diluruskan di grup. Saya terbuka gitu kan. Ketika ada yang keliru, ada yang salah mohon diluruskan. Itu paling Kang Hiban ya, semoga
dalam satu pekan ini kita bisa bekerja sama dengan baik ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan template ini dikasihnya nanti ya di akhir ending workshop ya. Di ending workshop Bapak Ibu dapatkan akses terbaik 1000 template buat Bapak Ibu manfaatkan untuk kebutuhannya masing-masing. Siap. Baik, terima kasih Kang Rama untuk hari ini, Bapak Ibu semua peserta yang luar biasa. Mudah-mudahan tetap semangat. Sementara kita akhiri tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Enggak, Ibu. Atur nuhun. Terima kasih ilmunya, Kak. Iya, sama-sama. Tetap semangat.